Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok saya akan mempresentasikan materi mengenai perancangan produk baru dalam perspektif supply chain management. Saya Rindi Arum Nintias Junaidi akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu perancangan produk baru dalam perspektif supply chain management. Dalam perspektif supply chain, perancangan produk baru adalah salah satu fungsi vital yang sejajar dengan fungsi-fungsi lain seperti pengadaan material, produksi, dan distribusi. Fungsi supply chain pada dasarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi fisik, yaitu mengubah bahan baku dan komponen menjadi produk jadi dan mengirimnya kepada konsumen akhir. Yang kedua, fungsi mediasi pasar, yaitu perancangan produk baru bersama dengan aktivitas pasar dan purna jual. Perancangan produk baru termasuk ke dalam kelompok fungsi mediasi pasar. Mengapa demikian? Karena perancangan produk baru adalah upaya untuk mengakomodasikan aspirasi pelanggan sehingga produk yang dihasilkan akan sesuai dengan yang diinginkan. Keinginan pelanggan yang beragam dan persaingan yang semakin ketat mendorong perusahaan untuk semakin inovatif dalam menciptakan produk-produk baru. Pengembangan produk menjadi isu penting pada produk-produk inovatif, tetapi tidak terlalu penting pada produk fungsional. Namun, pada kenyataannya, sekarang produk fungsional berubah menjadi produk inovatif. Sebagai contoh, produk-produk seperti pasta gigi dan sabun cuci sebenarnya tergolong produk-produk fungsional. Namun, karena persaingan yang ketat menjadikan para produsen tersebut untuk berlomba-lomba melakukan inovasi agar dapat menguasai pangsa pasar yang lebih luas dan dapat meningkatkan volume penjualannya. Time to market sebagai faktor keunggulan pesaing. Time to market adalah waktu antara gagasan perancangan produk baru dimulai sampai produk tersebut dipasarkan. Fase-fase kegiatan dalam perancangan produk secara umum yaitu: yang pertama, ide generation atau penciptaan ide. Yang kedua, business or technical assessment, yaitu teknik penilaian. Yang ketiga, produk konsep, yaitu konsep produk yang menunjukkan kualitas terbaik. Yang keempat, product engineering and design, yaitu perumusan rencana untuk membuat produk disertai dengan langkah-langkahnya. Yang kelima, prototype design, yaitu contoh atau model awal produk baru. Yang keenam, test and pilot production, yaitu uji coba produk baru. Yang ketujuh, manufacturing ramp up, yaitu setelah diuji coba, maka produk tersebut siap untuk ke tahap selanjutnya. Dan yang terakhir, launch, yaitu produk baru diluncurkan. Keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan itu sangat penting dilakukan seawal untuk menghindari adanya perubahan mendasar pada rancangan produk setelah memasuki fase-fase akhir. Bagian produksi misalnya, secara tradisional, bagian produksi itu baru memulai perancangan proses produksi setelah produk selesai dirancang. Jika ada ketidakcocokan pada fase tersebut, maka rancangan produksi harus direvisi. Perubahan pada fase-fase akhir suatu rancangan produk baru akan menimbulkan tambahan biaya dan waktu yang tidak sedikit, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Gambar 3.1. Ongkos akibat perubahan rancangan pada fase yang berbeda. Pada garis patah-patah tersebut, yaitu rancangan yang direvisi. Rancangan yang direvisi tersebut akan menimbulkan biaya yang banyak dan waktu yang sangat lama. Karena adanya biaya yang banyak dan waktu yang sangat lama tersebut, kita dapat memfleksibilitaskan rancangan tersebut dengan cara misalkan jika ada proses produksi yang bisa dilakukan di awal, maka lakukan proses produksi tersebut didahulukan. Terus yang kedua, misalkan proses produksi tersebut bisa dilakukan secara berbarengan, maka dilakukan secara barengan agar tidak menimbulkan waktu yang lama atau dapat mengurangi waktu. Terus agar tidak menimbulkan tambahan biaya juga, seperti itu. Terus untuk mengurangi pengulangan yang mahal
mahal dan lama. Berbagai aktivitas yang terkait dengan perancangan dan peluncuran produk baru dikerjakan lebih dahulu sehingga muncul istilah concurrent engineering. Saya Istihat Triana Arumsari. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterlibatan supplier dalam perancangan produk baru. Supplier dilibatkan untuk memberikan masukan tentang material apa saja yang cocok untuk suatu rancangan produk baru dan apakah supplier tersebut nantinya bisa memasok material yang dibutuhkan. Keterlibatan supplier merupakan kunci dalam perancangan proses produk baru yang memberikan manfaat yang signifikan. Beberapa manfaatnya yaitu penghematan biaya material, peningkatan kualitas dan kecocokan material dengan rancangan yang dibuat, pengurangan waktu perancangan maupun waktu manufaktur. Dengan mengetahui bahwa integrasi supplier penting dalam pengembangan produk baru, perusahaan yang bersaing atas dasar inovasi juga perlu menggunakan sejumlah kriteria dalam pemilihan suppliernya, antara lain kemampuan dan kemauan mereka untuk berpartisipasi, kemampuan mereka untuk memberikan komitmen waktu, tenaga maupun sumber daya lainnya. Lalu di sini ada design for SCM. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang produk baru yaitu kemudahan produksi, kelayakan jual, biaya dan waktu pengembangan rancangan tersebut. Design for SCM sendiri yaitu rancangan produk yang mempertimbangkan supply chain management. Hal-hal yang perlu dipertimbangkannya yaitu kemudahan untuk menyimpan, mengirim, dan mengembalikan produk tersebut, fleksibilitas rancangan terhadap perubahan permintaan pelanggan, modularity yaitu banyaknya komponen atau modul yang sama yang bisa digunakan untuk membuat produk akhir yang berbeda. Aspek lokalisasi yaitu kegiatan perakitan akhir yang dilakukan pada area pemasaran, reusability dari rancangan, serta rancangan yang mendukung mass customization. Dan di sini ada gambar dari perusahaan printer HP sebelum dan sesudah menerapkan desain for SCM. Awalnya, kegiatan lokalisasi itu ditempatkan di pabrik atau manufaktur, sedangkan pusat distribusinya hanya melakukan kegiatan distribusi saja. Karena lead time yang cukup panjang untuk pengiriman dari pabrik ke pusat distribusinya, bisa saja pihak distributornya itu tiba-tiba mengubah permintaan atau meng-cancel. Karena sudah melakukan proses lokalisasi untuk suatu negara, kelebihan suatu produk atau printer tidak bisa dikirimkan ke negara selanjutnya atau negara lain, kecuali proses lokalisasi tersebut diubah lagi atau diulang lagi ke awal. Karena merasa peramalannya itu salah dan menimbulkan ongkos supply chain yang besar, perusahaan printer HP mengubah desain SCM-nya. Untuk pabriknya, dia hanya kegiatan standar saja, sedangkan lokalisasinya dipindahkan ke pusat distribusi. Dari pabrik ke pusat distribusi itu terdapat logistik pos-peneman, yaitu penundaan sementara. Kenapa kegiatan lokalisasi yang dipindahkan? Karena untuk meminimumkan terjadinya pengcancelan dari pihak distributor atau pengubahan permintaan dari distributor. Selain itu juga, dari pusat distribusi itu jaraknya jauh lebih dekat ke konsumen akhir, sehingga tingkat responsifnya lebih cepat bagi perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Saya Firdaus Firmansyah akan menjelaskan tentang rancangan yang mendukung mass customization. Ketika kebutuhan akan versi produk semakin banyak, di mana setiap individu ingin memperoleh produk yang spesifik sesuai keinginannya, maka perusahaan harus mampu melakukan apa yang dinamakan dengan mass customization. Apa itu mass customization? Menurut Loudon, mass customization atau kustomisasi massal adalah kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan secara individu dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama seperti mass production. Mass customization dapat meningkatkan efisiensi dari produksi sehingga membuat waktu produksi menjadi lebih cepat.
Dalam menerapkan prinsip mass customization ini, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan, yaitu yang pertama, bagaimana perusahaan bisa menawarkan variasi produk yang banyak, namun tidak menimbulkan biaya yang terlalu tinggi. Yang kedua, tetap dapat merespon pesanan pelanggan secara cepat. Dari sisi rancangan produk, perusahaan yang ingin mengeluarkan produk dengan varian yang sangat banyak harus berpikir untuk menggunakan rancangan yang bersifat modular dan masing-masing modul memiliki sejumlah pilihan sehingga pada akhirnya tiap individu pelanggan bisa memperoleh produk akhir yang unik tanpa mengakibatkan perusahaan harus melipat gandakan jumlah komponen yang dibutuhkan. Dengan adanya mass customization ini, pelanggan dapat menentukan terlebih dahulu konfigurasi yang akan dipilih. Kemudian perusahaan akan memproduksi produk sesuai dengan konfigurasi yang dipesan oleh pelanggan. Salah satu perusahaan yang menggunakan prinsip mass customization ini adalah perusahaan Dell Computer, di mana pelanggan akan memesan konfigurasi yang diinginkan seperti pilihan lebar layar, jenis mouse, kapasitas hard disk, software yang akan diinstal, dan lain-lain. Untuk menunjang kemampuan mass customization ini, perusahaan biasanya membutuhkan fasilitas untuk membantu pelanggan melakukan simulasi konfigurasi produk sebelum mereka memutuskan konfigurasi mana yang mau dibeli. Saya Muhammad Hurul Arifin akan melanjutkan untuk menjelaskan materi bagian rancangan yang mendukung mass customization. Jadi, contoh pada perusahaan otomotif yang menyediakan fasilitas online yang bisa digunakan oleh pelanggan untuk memilih konfigurasi. Sebelumnya, konfigurasi itu apa sih? Konfigurasi yaitu suatu pembentukan susunan, settingan, atau proses pembuatan wujud dari sebuah benda. Di sini ada contoh tampilan fasilitas online konfigurasi milik perusahaan Toyota, di mana pelanggan bisa memilih jenis mobil, warna, aksesoris, serta pilihan-pilihan lain yang tersedia. Pada akhirnya, sistem online ini juga mampu memberikan informasi harga dari konfigurasi yang dipilih oleh pelanggan. Walaupun pilihan di tiap-tiap modul relatif terbatas, misalnya ada 6 jenis warna yang bisa dipilih, namun kombinasi akhir yang bisa terjadi akan sangat banyak. Jadi, tentang mass customization banyak dilakukan yang bisa ditinjau dari berbagai aspek, misalnya dari sisi rancangan produk, rancangan proses, dan rancangan sistem penerimaan order dari pelanggan. Nah, ini ada contoh upaya mass customization. Yang pertama, configure to order. Banyak digunakan untuk mempresentasikan model di mana perusahaan bisa dengan cepat memberikan tawaran pilihan konfigurasi sehingga bisa memperpendek waktu respons dalam pemenuhan pesanan pelanggan. Yang kedua, Integrate Vehicle Configuration System, suatu model yang digunakan untuk menunjang proses mass customization di industri otomotif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian materi efek kesamaan komponen. Kebutuhan akan produk yang semakin bervariasi dari pelanggan membuat produsen melakukan pengembangan produk baru secara terus-menerus. Salah satu yang bisa terjadi dari bertambahnya variasi produk adalah bertambahnya variasi komponen yang nantinya akan meningkatkan jenis maupun persediaan dan kompleksitas sistem produksi. Untuk mengatasi bertambahnya jenis dan jumlah komponen secara cepat, sementara perusahaan tetap bisa menciptakan produk-produk baru, maka sangat penting untuk meningkatkan kesamaan pada sebagian dari komponen-komponen uang digunakan untuk pada produk-produk tersebut. Kesamaan komponen yang tinggi akan membantu perusahaan dari berbagai segi. Yang pertama, akan mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat persediaan. Yang kedua, kompleksitas proses produksi akan menurun dengan meningkatnya kesamaan komponen. Baik kompleksitas berupa aktivitas setup yang diperlukan dalam merangkai komponen menjadi sub-rakitan atau produk jadi. Kompleksitas yang bersumber dari aliran produk pada lantai produksi. Yang ketiga, meningkatkan economic of scale sehingga biaya-biaya tetap dalam memproduksi akan tersebar pada jumlah produk yang lebih banyak. Biaya untuk membeli komponen akan tersebar pada jumlah produk yang lebih banyak. Yang keempat, apabila komponen tersebut dibeli dari pemasok, perusahaan akan memiliki posisi tawar yang lebih baik karena jumlah komponen yang dibeli per jenis akan lebih tinggi.
perusahaan memungkinkan untuk mendapatkan harga yang lebih rendah per unit akibat adanya economy of scale yang lebih tinggi di pihak pemasok. Saya, Mulyani Indassari, akan menjelaskan contoh permasalahan efek kesamaan komponen, di mana peningkatan kesamaan komponen akan berakibat pada penurunan persediaan atau safety stock. Di sini, contoh permasalahannya yaitu sebuah perusahaan memproduksi 3 macam produk. 3 macam produk yang dibuat yaitu A1, A2, dan A3. Masing-masing produk membutuhkan 2 komponen. Pada gambar atas, semua produk membutuhkan komponen yang berbeda, jadi tidak ada kesamaan komponen antar produk. Sedangkan pada gambar bawah terdapat penyeragaman komponen X1, X3, dan X5 menjadi satu jenis komponen, yaitu X1. Selama ini, perusahaan membeli komponen-komponen tersebut dari pemasok dengan lead time 1 minggu, serta kebutuhan masing-masing produk akhir selama 1 minggu diasumsikan berdistribusi normal dengan rata-rata 200 unit dan standar deviasi 20. Service level yang ditargetkan adalah 95%. Untuk penghitung safety stock dilakukan dengan cara mengalihkan antara nilai Z 95% dengan standar deviasi kebutuhan selama lead time. Karena lead time 1 minggu, maka masing-masing komponen memiliki standar deviasi demand lead time selama sama-sama 20. Nilai Z 95% adalah 1,645 dapat diperoleh dengan dicari di tabel distribusi normal. Dengan demikian, untuk kondisi tanpa kesamaan komponen, banyaknya safety stock yang diperlukan adalah yang pertama, untuk komponen X1 sama dengan nilai Z 1,645 dikali standar deviasi 20 sama dengan 32,9. Untuk komponen X2, X3, X4, X5, dan X6 dilakukan dengan cara yang sama, sehingga jumlah safety stock yang dibutuhkan yaitu 197,4 unit. Itu didapat dari kita menjumlahkan safety stock setiap komponen. Selanjutnya, pada kasus tersebut terdapat kesamaan komponen yang gambar bawah itu. Tetapi, tidak ada perbedaan kebutuhan safety stock untuk komponen X2, X4, dan X6. Sedangkan X1 rata-ratanya adalah 600 per minggu. Standar deviasinya untuk X1 yaitu 20 akar 3. 20 itu dari standar deviasi dan akar 3 itu dari lead time. Karena komponen yang dijadikan satu komponen itu ada 3 komponen dan masing-masing komponen itu memiliki lead time 1 minggu, maka 3 komponen berarti lead time-nya itu 3 minggu. Jadi 20 akar 3 yaitu sebesar 34,64 dengan asumsi A1, A2, dan A3 independen, artinya tidak berkolerasi. Jadi kebutuhan safety stock untuk X1 sekarang menjadi 1,645 dikali dengan standar deviasi untuk X1 yaitu sebesar 34,64 sama dengan 57 unit. Sedangkan untuk komponen X2, X4, dan X6 masing-masing yaitu nilai Z 1,645 dikali dengan standar deviasi 20 sama dengan 32,9. Jadi total kebutuhan safety stock setelah terdapat komponen yang sama yaitu sebesar 155,7 unit. Dengan demikian, menyamakan komponen X1, X3, dan X5 menjadi satu jenis komponen yaitu X1 akan menurunkan safety stock sebesar 41,7 unit. Itu didapat dari 197,4 dikurangi dengan 155,7. Persentase ini akan meningkat kalau ketidakpastian kebutuhan komponen lebih tinggi.